Bermula hakikat mengenal diri itu 3 perkara, kata beliau. Jadi cara mengenal diri itu ada 3. Yang pertama, mengenal asal kejadian diri. Nah, ini langsung diputus. Kalau kita biasanya asal kejadian diri dari tanah, gitu ya. Oleh Datuk Kelempayan langsung dipotong. Asal kejadian diri dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu makhluk. Cahaya itu kemudian dizahirkan Allah menjadi 4 anasir. Ada tanah, ada api, ada air, ada udara. Hatta jin dan iblis pun tercipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nur yang mananya? Nah, ini yang jadi rahasia. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dulu saya mengatakan ini kitab kumpulan hadis palsu. Ternyata di dalamnya ada beberapa asrar-asrar ma'rifat yang disembunyikan para ulama di dalam. Mulailah kita sadar, tidak boleh menghina apa saja. Orang pemaksiat pun kita tidak hina, apalagi kitab yang dikarang oleh para ulama. Ya. Di Daqaiqul Akhbar disebutkan di alam ruh, di saat seseorang memandang kepada Rasulullah, jika dia memandang kepada kepala Rasul, maka dia nanti di bumi akan jadi pemimpin. Jika dia memandang dadanya Rasul, dia nanti jadi apa? Mandang tangannya Rasul, nanti jadi apa? Sudah disebut. Maka semua pekerjaan kita ini itu hanya ulangan dari apa yang kita pandang dulu di alam ruh. Saya duduk di sini, guru-guru ada di sini, jamaah ada di depan. Semuanya menunjukkan apa yang dulu pernah kita lakukan di sana. Cuma mengulang. Bedanya dulu ruh itu tidak laki, tidak perempuan. Sekarang kita jadi laki, bukan perempuan. Ada yang perempuan, tidak laki-laki. Jadi bagaimana cara mengenal diri yang pertama? Kita harus mengembalikan bahwa diri ini berasal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncullah di situ kalam-kalam ilhami qudsi. Lagi-lagi seperti tadi, ini ilham yang didapat oleh para wali-wali. Mereka mendengar Rasulullah bersabda di alam rohani, "Al-alam minni wa ana minallah." Alam dariku, aku dari Allah. Maksudnya aku dari hembusannya nafas Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di kitab Sirrul Asrar pun disebut, yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-alam minni wa ana minallah, dan sejenisnya. Ada kalimat-kalimat sejenis ini. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, menyatakan dirinya dahulu daripada mati. Jadi cara mengenal diri yang kedua, mematikan diri sebelum mati. Mati apakah? Ini yang kita kaji malam tadi di mana namanya? Bumi Sholawat ya. Tapi karena tempat terbatas, nah kita bagi lagi. Sebenarnya saya belum pernah membaca kitab ini sebelumnya, kecuali judulnya ya, tapi tadi langsung khatam dalam waktu bersolawat, langsung selesai ya, dengan baca sanad segala macam. Kita tabarukan, minta ijazahan, saya minta izin secara rohani dan secara jasmani ya, jasmaninya tadi siang, rohaninya barusan. Ternyata isinya sama dengan thariqah saman yang dulu saya ambil waktu remaja, persis sama. Dulu guru kita baca 2 lafaz ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, lalu mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Matikan dirimu secara makna, secara sifat. Jadi diri ini tubuh. Tubuh itu Allah tiupkan ke dalamnya ruh. Ruh itu membawa yang disebut sifat. Bernamalah sifat itu sifat ma'ani pada Allah, ma'nawiyah pada kita. Yang disebut mati maknawi
matikan sifat ma'aninya. Gitu. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Coba disebutkan apa aja? Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar. Ya. Ma'ani milik Allah, tidak mungkin dimatikan. Maka yang dimatikan hanyalah sifat maknawiyah. Kaunuhu sami'an, kaunuhu muridan. Saya punya sama pemberian Allah. Sekarang samaknya cukup disimpan sebagai sifat, tapi tidak diaktifkan mendengar. Disebutlah mati makna sifatnya, mati maknawi. Itulah mati sebelum mati. Ini yang melihat mata atau bukan mata? Ini coba lihat. Saya yang datang ke mata bapak saudara, atau matanya yang datang ke saya? Atau bukan dua-duanya? Tapi ada cahaya. Kenapa ada orang coba mata dipejam? Ingat Monas, kelihatan? Berarti ada yang bisa melihat selain mata ini. Coba pejam mata, ingat orang yang dicinta. Sebentar aja Pak. Buka mata, masih kelihatan? Bisa. Jadi semua kita sebenarnya bisa masuk ke dimensi itu, cuma tidak mau melatihnya. Ya, kita bilang halu. Padahal kalau halu, maka ilmu para aulia semuanya halu. Ini ada sok pemberantas halu. Yang dia berantas ilmu wali, mana bisa ya, jadi wali dulu baru berhadapan sama wali Allah ya. Kecuali dia wali setan, kita nggak tahu kan. Wali dua aja Pak. Kalau nggak wali Allah, wali setan, wali rahman, wali syaitan, dua aja. Mungkin dia wali setan kali, masa ilmu wali mau dihabiskan. Kita ulangi. Jadi ruh itu punya sifat dia tidak mungkin dimatikan, tapi sangat mungkin sifat itu dinonaktifkan, diistirahatkan. Contoh sederhana, kalau kita rindu seseorang, kita pandang wajahnya di handphone, disapa oleh orang, jawab nggak terdengar, karena di saat itu sama kita tidak sami'an. Dia ada samaknya tapi tidak sami'an. Kita sering menyebutkan Allah itu sama, ma'nawiyahnya kaunuhu sami'an. Kaunuhunya dicoret dulu, itu yang disebut mati maknawi. Kaun, keadaan kita mendengar itu di-cut dulu, dihabiskan dulu, sehingga tidak lagi ia mendengar. Bukan berarti sifat samanya hilang. Gitu ya. Kenapa kita tidak bisa mendengar yang jauh? Karena keberisikan di sini. Sama sifat mendengar yang ada pada ruh, dia tidak ada ruang, tiada waktu. Kenapa tidak bisa menembus? Karena terhalang oleh pendengaran. Nah, pendengaran ini, pandangan yang ini, lisan yang ini, kudrat iradat yang ini yang harus dilebur dulu. Itulah mutu, matikanlah maknawiyahmu sebelum engkau betul-betul mati secara tabi'i ataupun hissi. Itu maknanya ya, mutu qablaan tamutu. Ini boleh disebut dengan ruknut tariq, rukun tariqah. Nomor 2 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Araftu Rabbi birabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bagaimana maksudnya, wahai sobat? Aku mengenal badanku dengan Tuhanku. Maksudnya, aku bisa mengenal badan ini dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan ini bangun tidur dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan ini berjalan dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan ini mandi dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan ini sholat dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan ini makan dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan ini memasak di dapur dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan ini naik motor dengan hidup Tuhanku. Aku bisa menyaksikan badan-badan ini bekerja dengan hidup Tuhanku. Dan aku bisa menyaksikan badan-badan ini bergerak ke sana dan kemari dengan hidup Tuhanku. Itulah yang dimaksud Araftu Rabbi birabbi. Aku bisa berzikir kepada Tuhanku dengan Tuhanku. Jika yang wujud masih diri manusia kita di hati kita, maka yang paling diingati, yang paling dizikiri bukan Allahnya, akan tetapi dirinya sendiri yang diingat, badannya sendiri yang diingat. Karena yang wujud di hati kita selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri, diri kita sendiri, nama kita sendiri. Maka tak mungkin hati kita bisa ingat dan berzikir kepada Allah atau hidup yang memperjalankan badan ini. Nah, kita sekarang mencoba mengalihkan sudut pandang yang selama ini kita imani di hati kita. Selama ini kita hanya mewujudkan badan-badan zahir kita ini, sehingga melihat apapun kita selalu mewujudkannya, sehingga wujud yang ada di luar diri itu masuk seluruhnya ke dalam diri hati kita. Maka disitulah banyak berhala-berhala yang selain Allah di hati kita. Hakikat Masjidil Haram adalah badan-badan kita ini yang dari tanah, sama dari tanahnya dengan masjid yang ada di Mekah sana. Sama-sama dari tanahnya. Sedangkan Baitullah Mekah, Baitullah Ka'bah yang ada di Mekah sana, itulah simbolnya hidup yang ada di badan kita, yang menghidupi, yang menciptakan, yang mencukupi, yang menjaga, yang membimbing, yang mengasih sayangi badan kita ini sejak dari tanah yang mati hingga saat ini tetap dalam kuasanya hidup. Hidup yang ada di tanah dulu, hidup yang ada di tumbuh-tumbuhan dulu, hidup yang ada di dalam buah-buah sayuran dan padi dulu, hidup yang ada di sperma dulu, hidup yang ada di gumpalan darah dulu, hidup yang ada di gumpalan daging dulu, hidup yang ada di janin dulu, dan hidup yang ada di bayi dulu, sama hidupnya dengan hidup yang kita rasakan sekarang ini, yakni hayatullah, bukan hayatnya badan, karena badan hanya sebagai utusan hidup, yakni badan adalah Muhammad Rasulullah,
badan yang diperjalankan oleh Tuhannya, badan yang digerak-gerikan oleh hidup yang menguasainya. Itulah makna araftu rabbi bi rabbi. Zaman dahulu di Mekah sana masih banyak berhala-berhalanya. Masjidil Haram dipenuhi dengan berhala-berhala. Baitannya pun juga dipenuhi dengan berhala-berhala. Semua itu adalah cermin hati kita. Selama ini hati kita penuh dengan berhala-berhala selain Allah. Karena apa? Karena yang wujud di dalam hati kita makhluk, diri kita sendiri. Maka dari itu wujudlah semua berhala-berhala yang ada di hati. Berhala cita-cita, berhala ibadah, berhala ilmu, dan sebagainya. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, maka berhala-berhala itu dibersihkan semuanya yang ada di Masjidil Haram dan di dalam Baitullah. Dibersihkan oleh Kanjeng Nabi. Maknanya ketika kita kembali kepada Allah, hidup Sang Pencipta badan, maka bersihkanlah berhala-berhala yang ada di dalam hati kita ini. Terutama raja di rajanya, berhala yang ada di hati adalah diri kita sendiri, nama kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Itulah yang disebut setan yang nyata, iblis jin yang dari api. Maka padamlah api-api itu dengan keimanan, yakni kembalikan lagi, persembahkan lagi, rojiunkan lagi hidup yang seperti dulu. Ketika hidup kita, badan kita masih menjadi tanah, hidup siapakah yang di situ? Nah, hidup yang dahulu, hidup yang kidam, dengan hidup yang sekarang, bahkan dengan hidup yang bakok, yang kekal nanti adalah sama, yakni hayatullah. Maka posisikan diri kita kepada hakikat diri sejati manusia kita, yakni apa? Al-maut, mati. Dan posisikan sifat Tuhanmu kepada zatnya sendiri, yakni hayatullah. Jadi hidup itulah Allah, bukan hidup manusia kita. Mari kita mencoba belajar sedikit demi sedikit di dalam kezuhudan kita selama ini. Belajar bersemedi, berkhalwat, bertafakur di dalam hati kita. Karena masjid itu sejatinya badan kita ini. Jadi masjid tempat untuk bersujud. Siapa yang bersujud? Hati kita mewujudkan hayatullah, mewujudkan Tuhannya dan menggoibkan kemakhlukannya. Itulah yang dimaksud bersujud. Sujudnya hati kepada Sang Maha Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.